Tiga poros politik sudah mendaftarkan pasangan calon ke KPU Jakarta. Poros Teuku Umar dengan ujung tombak PDI Perjuangan mengusung Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat maju Pilkada Jakarta. Poros Cikeas yang dipimpin Partai Demokrat keluar dengan kartu lumayan mengejutkan. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni. Dan terakhir, Poros Hambalang dengan Partai Gerindra sebagai pilar memasang Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Jika proses verifikasi berlangsung mulus, tiga pasangan inilah yang bakal berlaga di Pilkada Jakarta 15 Februari tahun mendatang. Secara jumlah, kontestan Pilkada Jakarta tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012. Namun diperkirakan tetap berlangsung seru. Bukan satu hal yang mahal jika banyak orang berharap tiga pasangan ini menghindari sara dalam merebut pemilih saat kampanye berlangsung. Laboratorium Psikologi Politik UI menggelar survei opinion leader disertai FGD antara Juni hingga Juli lalu. Kepada para pemimpin opini, ditanyakan aspek yang harus dimiliki Gubernur Jakarta. Hasilnya, aspek kapabilitas menonjol. Mayoritas responden mencapai 45,85% menyatakan aspek ini harus dimiliki Gubernur Jakarta mendatang. Aspek lain, integritas, 27%-an. Lalu aspek berani hanya 9%-an dan tegas 7,42%. Survei kualitatif ini sekali lagi menunjukkan bukan faktor primordial seperti agama atau suku yang menjadi pilihan. Kembali bersama Ulil Absar Abdallah dalam DBS To The Point. Mas Ulil, saya ingin menyampaikan beberapa data dan mungkin akan terlihat di layar tentang beberapa hasil survei. Ini pengulangan berkali-kali karena survei ini sudah disebutkan, misalnya Laboratorium Politik Psikologi Politik UI. Jadi di situ ditanyakan orang memilih pemimpin itu dasarnya apa. Di situ terjawab kapabilitas itu 45,85%. Integritas 27,07%, berani 9,17%, tegas 7,42%. Tidak disebut-sebut soal faktor agama, faktor suku di situ. Ini penelitian dilakukan pada bulan Juni dan yang saya ingat pada saat itu konteksnya adalah orang berbicara apakah seorang pemimpin yang santun atau bukan yang mau dipilih. Saya ingin dapatkan penjelasan dari Anda tentang ini. Ya, kalau melihat survei itu berarti ya cukup menggembirakan bahwa cukup rasional di dalam menilai seorang tokoh ya. Cuma mungkin perlu kalau mau memotret satu voters atau pemilih kita di Jakarta mungkin perlu ada survei lagi sekarang. Ya. Karena sekarang memang ada eskalasi eksploitasi. Oh iya, itu betul. Primordial, ya. Bisa berubah ya. Mungkin berubah sedikit atau kita nggak tahu, tapi perlu ada survei lagi. Saya memang begini, Mas Don, saya khawatirnya eskalasi isu-isu primordial ini membuat swing voters, ya tadi yang saya sebut itu kemudian terpengaruh gitu. Itu yang menurut saya tidak sehat. Jadi menurut saya kita masih punya tantangan itu sebagai orang atau warga negara yang menginginkan politik kita berjalan dengan sehat ya. Ini menurut saya masih tantangan besar karena memang kita harus akui di kota besar di Indonesia sekarang ini itu memang muncul gejala yang saya sering sebut sebagai gejala neokonservatisme. Gejala neokonservatisme apa itu? Gejala neokonservatisme itu adalah gejala di sejumlah kalangan masyarakat ya, yang menampakkan kecenderungan konservatif terutama di dalam masalah agama. Nah itu biasanya salah satu manifestasinya dalam pilihan politik itu biasanya orang memilih karena alasan-alasan sektarian dan primordial, agama. Ya, tapi kenapa neokonservatisme itu muncul? Itu gejala pertama, itu gejala global pasca runtuhnya tembok Berlin. Ya. Yang kedua, ini gejala yang memang dominan pasca reformasi di Indonesia. Nah, yang menarik gejala neokonservatisme itu munculnya di kota-kota besar. Jakarta itu salah satu. Di Jakarta itu, meskipun saya tidak mengatakan ini gejala yang merata di semua kelompok masyarakat ya, tapi berdasarkan survei-survei beberapa lembaga yang ada, pollster yang ada, itu kelihatan sekali bahwa
konservatisme itu ada. Misalnya pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu, itu cenderung intoleransi misalnya kan. Nah itu berkorelasi juga dalam pilihan politik. Orang yang biasanya konservatif secara keagamaan, biasanya pilihan politiknya memang agak sedikit primordialistik. Mas, gitu. cerita-cerita begini saya sudah pernah dengar dari Pak Bedi Murdadi almarhum ketika ceramah di sebuah kesempatan. Iya. Bagaimana gejala-gejala ini ada arus balik. Jadi ada globalisasi tapi ada juga lokalisme. Lokalisme ya. Jadi ada globalisasi, ada orang bilang borderless, tapi ada juga orang memasang dirinya dalam batas tertentu. Memasang tembok. Memasang tembok. Kalau Ya. istilahnya apa itu Paus Francis itu apa itu? Orang memasang tembok bukan Memasang membangun tembok, jembatan. bukan bangun jembatan. Nah itu sekarang memang ada gejala di masyarakat, sebagian ya tidak semua. Iya. Gejala orang itu membangun tembok penghalang, bukan jembatan penghubung. Nah menurut saya memang ya ini kurang sehat. Saya sih kepengennya politik di Indonesia, terutama politik pilkada dan pilpres itu ya jangan kesana lah arahnya kan. Anda bisa berdebat sekeras apapun, tapi itu isunya isu policy, program, kebijakan gitu loh. Mas Ulil, tapi saya juga merasa bahwa kita mungkin betul kita makin matang ya. Orang boleh ribut di media, orang boleh ribut dalam demo, tapi kan tidak lagi ada semacam kerusuhan-kerusuhan beberapa saat yang lalu, yang kira-kira 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu itu terjadi, bukan? Jadi ini sebuah kemajuan juga, bukan? Saya anggap gini, itu kemajuan, tetapi sebetulnya menunjukkan sesuatu. Oh, menunjukkan sesuatu apa itu? Yaitu bahwa sebetulnya kalau kita kilas balik ke belakang, kenapa ada kerusuhan-kerusuhan di Indonesia? Itu karena memang ada orang yang, saya sih percaya ada orang atau pihak tertentu yang mengengineer atau merekayasa kerusuhan itu. Kalau tidak ada orang, untuk kepentingan apa? Yes, untuk kepentingan tertentu kan. Ya. Kalau tidak ada orang yang tanda kutip gila, ingin memanipulasi situasi ini dan diciptakan kekacauan, saya kira kekacauan itu nggak terjadi. Saya berkali-kali lihat situasi yang panas secara politik ya. Betul. Toh tidak berujung kepada kerusuhan kok. Itu betul. Ya kan? Beberapa pemilu kada di beberapa daerah itu kan tegang sekali. Selesai saja seperti orang nonton bola. Ya ceng-cengan pada saat kalah menang kan. Tapi ya sudah berhenti begitu saja. Karena tidak ada pihak yang ingin mengail di air keruh yang begini. Nah, sekarang ini kayaknya pihak yang dulunya mungkin sering mengail di air keruh itu sekarang kehilangan political leverage dan mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Jadi saya sih alhamdulillah senang melihat perkembangan ini. Makanya kita melihat walaupun tegang terus ya nggak ada apa-apa. Karena saya ikuti terus, karena kita kan selalu meliput lalu kemudian lihat gambarnya. Ada banyak sekali yang sebetulnya berubah. Dan ada banyak demo-demo besar di negeri ini yang sebetulnya berjalan dengan damai kan. Betul. Misalnya mungkin kita nggak setuju dengan demo FPI kemarin hari Jumat, tetapi kan itu damai selesai, pulang mereka tertib. Kita apresiasi lah. Ya, orang-orang yang demo Ahok kemarin karena mereka tidak bikin sesuatu. Meskipun katanya di media sosial bikinlah keributan. Tapi toh tidak terjadi. Jadi saya mengapresiasi yang demo damai kemarin. Ya orang nggak setuju kan boleh saja Pak. Ya kan? Anda nggak setuju Ahok kan boleh, nggak masalah. Anda setuju juga boleh. Yang nggak bagus itu kan kalau tidak setuju tapi mengeksploitasi faktor-faktor primordial itu yang bagi saya nggak sehat itu. Mas Ulil, kita jeda lagi. Soal agama meskipun cukup besar memang itu 53% ya. Jadi ini yang kemudian dijadikan oleh orang-orang yang ingin memainkan politik dengan cara gampang tadi itu.